Halo, selamat pagi anak-anak. Hari ini Ibu akan melanjutkan materi kita masih di tema 3, subtema 3, yaitu tentang mengidentifikasi perubahan wujud menyublim, peran anggota kelompok, dan menyelesaikan soal cerita tentang konversi berat. Sebelum belajar, kita berdoa dulu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Ya, hari ini Ibu mau tanya-tanya, apakah anak-anak pernah melihat kapur barus? Kapur barus biasanya diletakkan di sela-sela pakaian dalam lemari. Kapur barus berfungsi untuk menghilangkan bau tak sedap pada pakaian. Nah, bagaimana cara kapur barus dapat menghasilkan bau wangi sehingga bau tak sedap hilang? Berikut ada informasinya, anak-anak simak. Yang pertama, kapur barus adalah benda padat yang menghasilkan aroma khas. Kapur barus biasanya memiliki bentuk bulat. Ada yang berwarna putih, ada pula yang berwarna-warni. Apa fungsi kapur barus? Informasi yang kedua, kapur barus berfungsi untuk menghilangkan bau tak sedap. Kapur barus biasanya diletakkan di sela-sela pakaian atau kamar mandi. Bagaimana proses kapur barus dapat menghilangkan bau? Di sini kita mendapatkan jawaban lagi di informasi yang ketiga. Kapur barus yang berukuran besar lama-kelamaan mengecil dan akhirnya habis. Hal itu terjadi karena kapur barus mengalami perubahan wujud, yaitu perubahan wujud dari benda padat menjadi gas. Perubahan wujud dari padat menjadi gas itu disebut menyublim. Nah, peristiwa menyublim ini mengakibatkan kapur barus mengecil dan lama-kelamaan akan habis. Ketika kapur barus berubah wujud menjadi gas, terciumlah bau wangi sehingga bau tak sedap pun hilang. Oke, mengidentifikasi peran anggota kelompok. Dalam kegiatan kelompok, setiap kelompok memiliki peran, masing-masing anggota kelompok memiliki tugas. Tujuan pembagian peran adalah supaya tugas cepat terselesaikan. Kegiatan kelompok akan terlaksana dengan baik apabila setiap anggota kelompok melakukan tugasnya masing-masing dengan penuh tanggung jawab. Berikut ada peran anggota kelompok, yaitu yang A, membantu terbinanya suasana keakraban dalam hubungan antar anggota kelompok. Yang B, mencurahkan segenap perasaan dalam melibatkan diri dalam kegiatan kelompok. Yang C, berusaha agar dilakukannya itu untuk membantu tercapainya tujuan bersama. Yang D, membantu tersusunnya aturan kelompok dan berusaha mematuhinya dengan baik. Yang D, benar-benar berusaha untuk secara aktif ikut serta dalam seluruh kegiatan kelompok. Mampu berkomunikasi secara terbuka, berusaha membantu anggota lain, memberi kesempatan anggota lain untuk juga menjalankan peranannya, menyadari pentingnya kegiatan kelompok itu. Nah, itu tadi adalah peran anggota kelompok. Oke, sekarang kita lanjut menyelesaikan soal cerita terkait dengan konversi berat. Anak-anak masih ingat satuan berat apa aja? Ada gram, ada kilogram, ada ons, dan masih banyak lagi. Di sini Ibu ada contoh. Seekor anak kucing beratnya 500 gram. Berapa gram berat 7 anak kucing jika setiap anak kucing memiliki berat yang sama? Oke, ini cara penyelesaiannya adalah 500 gram kita kalikan 7 anak kucing. Jadi totalnya
3.500 gram. Contoh yang kedua, Yoga membeli 4 kilo es batu. Setelah beberapa lama, sebagian di antaranya mencair sehingga es batu yang tersisa hanya 3.200 gram. Berapa gram es batu yang sudah mencair? Nah, cara menyelesaikannya ini 4 kilo kita rubah dulu menjadi gram satuannya. Jadi dari kilo ke gram itu turun 3 tangga. Jadi 4 kita kalikan 1000 sama dengan 4.000 gram. Setelah kita rubah ke gram, baru kita kurangi. 4.000 gram kita kurang 3.200 gram sama dengan 800 gram. Jadi es yang mencair sebanyak 800 gram. Oke, sekian materi dari Ibu, semoga bisa dipahami sama anak-anak semua. Semangat terus belajarnya. Sebelum mengakhiri pembelajarannya, kita tutup dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat belajar anak-anak. Tuhan Yesus memberkati.